Ats-tsani al-khulfu fil wa'd. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi, bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila an-nasi fi'lan bila qaul. Fa in turirta ila al-wa'di fa iyyak an tukhlifa illa li'ajzin aw daruratin, fa inna dhalika min amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlaq. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in sama wa shalla, man idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Termasuk penjagaan terhadap lisan. Ya, masih itu, ngelanjutin penjagaan dari lisan. Beliau sudah nyebutin jaga dari 8 perkara. Yang pertama adalah kadzib, bohong, dusta, jangan bohong. Dosa. Ya. Nal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, orang yang selalu berbohong itu mendekatkan dia kepada neraka, waliyadzubillah. Lalu termasuk dari hal yang harus kita jaga dengan lisan kita adalah jangan sampai mengingkari janji, khulful wa'd. Ini at-tsani, yang kedua adalah khulful wa'd, mengingkari janji. Fa iyyak, maka berhati-hatilah, jangan sampai engkau ini iyyak anta'ida bi syai', jangan sampai engkau anta'ida bi syai', engkau berjanji sesuatu, bi syai'in, dengan sesuatu, wala tafi bih, dan engkau tidak menepatinya. Bal yanbaghi, akan tetapi hendaknya, an yakuna ihsanuka, hendaknya jadinya ihsanuka, kebaikanmu, ilan nas, kepada orang-orang, fi'lan bila qaul, perbuatan tanpa harus ada ucapan. Jangan janjiin orang doang, nanti saya akan lakukan, akan berikan, akan kasih, akan bantu, terus tinggalin. Nah, kalau bisa malah jangan kayak gitu, jangan ucapan, malah perbuatan aja, kerjakan. Nggak usah banyak janji. La ilaha illallah. Gala fa in turirta ila al-wa'd, kalau engkau memang dibutuhkan atau membutuhkan ila al-wa'd, terhadap janji, memberikan janji kepada orang, gimana? Fa iyyakan tukhlif, maka hati-hatilah, jangan sampai engkau ini melanggar janji tersebut. Illa li'ajzi, kecuali memang benar-benar ajaz, tidak mampu. Tidak mampu. Saya sudah janjian, sudah menjanjikan seseorang akan diberikan misalnya sesuatu, akan menolong pada sesuatu, atau akan hadir pada tempat sesuatu. Ternyata nggak bisa, ajaz, nggak mampu memang datang. Ya. Au daruratin, atau ada darurat. Kenapa? Qala fa inna dzalika min amaratin nifaq, karena hal tersebut yaitu mengingkari janji. Dengan sengaja dia berjanji lalu dia niat untuk mengingkarinya, itu termasuk alamat munafik. Penyakit berat dalam hati. Janji sesuatu mengingkarinya. La ilaha illallah. Fa inna dzalika min amaratin nifaq, karena hal tersebut adalah tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda penyakit munafik, wa khaba'ithil akhlaq, dan khaba'ith, buruknya, paling atau jelek-jeleknya akhlak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, thalathun man kunna fi, 3 perkara man kunna fi, yang kalau seandainya ada pada diri kalian, fahuwa munafik, siapa orang yang ada padanya hal tersebut, 3 perkara tersebut, fahuwa munafik, maka dia itu adalah munafik. Wa in shama wa shalla, walaupun dia puasa dan sholat. Siapa itu? Man haddatsa kadzab, orang yang apabila berbicara dia berdusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji atau membuat janji, akhlafa, dia itu mengingkarinya. Wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanat maka dia berkhianat. Tapi hati-hati dalam menafsirkan hadis ini. Arti hadis ini bukan munafik, yaitu nifak yang mengeluarkan seseorang dari agama, tidak. Ittifaq dengan sepakatnya orang-orang yang menjelaskan hadis ini. Bukan artinya kalau ada orang, totalnya dia bohong.
Kita dapati dia juga dia melanggar janji. Ternyata kita dapati dia juga mengingkari atau diberikan amanat dia melanggar. Terus gimana? Oh, ini orang munafik. Karena Nabi udah bilang begitu. Hati-hati, bukan begitu. Munafik ini ada dua macam. Munafik yang pertama, munafik yang artinya bukan muslim di sisi Allah. Muslim secara zahir, tetapi di sisi Allah kafir. Itu munafik yang paling berat. Nifaq aqidah namanya. Yaitu menunjukkan dirinya muslim, tapi batinnya mengingkari Islam. Sama sekali tidak percaya terhadap Islam. Dan ini kafir di sisi Allah SWT dan disiksa di api neraka kekal abadi. Tapi ada yang namanya nifaq sifat-sifat kemunafikan. Ya. Maka orang yang memiliki sifat tersebut, maka dia dalam keadaan yang bahaya. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu bahaya. Artinya bisa rawan, bisa saja dia meninggal dalam keadaan keluar dari agama. Bisa. Dengan adanya sifat-sifat tersebut dalam hatinya. Bukan sifat itu mengeluarkan seseorang dari agama, enggak. Beda kan itu? Jadi kalau ada orang adanya sifat tiga itu, boleh nggak kita bilang munafik? Nggak boleh. Jangan melempar orang dengan kalimat munafik. Kenapa? Boleh kita bilang hati-hati, ini sifatnya orang munafik. Hati-hati, jangan kayak begitu. Kita peringati, kita beritahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita menuduh seorang munafik, kenapa? Karena semuanya udah ada. Ini untuk jaga diri kita dari sifat-sifat tersebut, bukan untuk menuduh orang. Ente pernah nggak lihat sahabat bilang ke orang, itu munafik, munafik itu. Yang udah jelas nifaknya, yang mereka mencaci Nabi, itu aja mereka masih, karena mereka mengatakan la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diapa-apain. Ya, apalagi yang sifat ini, artinya ini kecaman, artinya ini sifat jangan sampai kalian dekati. Karena juga cirinya orang munafik ya begitu, karena dia itu berbicara bohong, dia bilang dia la ilaha illallah, totonya enggak. Dia berjanji bahwa akan beriman taat kepada Allah, ternyata enggak begitu.